Kamis kemarin, 9 warga suspek COVID-19 di Samarinda, Kalimantan Timur dijemput tim Satgas COVID-19 Samarinda. Langkah ini dilakukan untuk melakukan tes usap atau tes swab kepada 9 warga yang suspek COVID-19. Kesembilan warga Samarinda, Kalimantan Timur ini merupakan warga yang kontak erat dengan salah satu pasien yang terkonfirmasi COVID-19 dari klaster Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi. Menurut rencana, kesembilan warga ini akan melakukan tes swab. Kesembilan warga ini terdiri dari 4 anak-anak, 4 orang dewasa laki-laki, serta 1 orang dewasa perempuan. Kini kesembilan warga ini menjalani isolasi mandiri. Kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda kembali melakukan evakuasi dari lingkungan Milono ke Rumah Sakit Karantina COVID-19 Kota Samarinda terhadap 9 orang suspek yang ada keterkaitan dengan salah satu pasien yang terkonfirmasi COVID-19 dari klaster Wagub. Informasi lebih lengkap terkait angka kasus positif COVID-19 yang terus meningkat di Kota Samarinda, Kalimantan Timur akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Kompas TV, Jasmine Jafar dari sana. Jasmine, selamat siang. Hingga kini di mana klaster terbaru di sana dan juga secara total berapa jumlah kasus positif terkonfirmasi COVID-19 di Kota Samarinda? Baik, selamat siang Stefani dan saudara, bahwa saat ini memang setelah dirilis oleh pihak Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Sahrani bahwa klaster yang terbaru saat ini adalah dari rumah sakit tersebut karena ada sekitar 21 tim medis yang kini harus diisolasi di karantina mandiri. Dan saat ini Rumah Sakit Abdul Wahab Sahrani juga telah menutup aktivitas di ruang ICU, IGD, dan ICCU untuk tidak lagi menerima pasien, baik kondisi apapun, dan semuanya dialihkan ke rumah sakit yang sudah dirujuk. Dan saat ini hanya ada pasien rawat inap saja yang dilakukan perawatan di Rumah Sakit Abdul Wahab Sahrani. Sementara itu, Stefani, saya juga bisa menyampaikan bahwa perkembangan kasus di Samarinda sendiri ada sekitar 284 yang sekarang terkonfirmasi dan ada sekitar 115 pasien yang sudah dalam perawatan diisolasi, bahkan juga ada di isolasi mandiri di rumah masing-masing. Dan untuk pasien yang sembuh ada sekitar 159, Stefani. Jasmine, bagaimana dengan pelacakan atau tracing dari klaster-klaster yang sudah ada di Kota Samarinda sendiri? Ya, baik Stefani. Dari hasil tracking dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda dan Provinsi dan tim gugus juga telah tracking bahwa sebenarnya perkembangan yang melonjak tajam virus COVID ini, virus corona ini adalah di sejumlah warga yang baru saja pulang dari bepergian luar Kota Samarinda, dan hampir rata-rata mereka terkonfirmasi hasil rapid test masalnya. Namun saat ini hanya masih menunggu hasil swab yang seperti terjadi di beberapa rumah sakit. Salah satunya adalah pasien yang baru saja meninggal subuh tadi, yang akhirnya dikremasi, hanya menunggu hasil swabnya juga, Stefani. Dengan bermunculannya klaster-klaster baru positif COVID-19, lalu bagaimana sebenarnya pengawasan pencegahan COVID-19 yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, Jasmine? Ya, pemerintah Kota Samarinda, kami sempat berbincang-bincang dengan Wali Kota Samarinda kemarin bahwa sebelum Idul Adha juga dilakukan penyemprotan di sejumlah masjid dan lokasi-lokasi yang dilakukan umat Muslim untuk melakukan ibadah Idul Adha, sholat Idul Adha, dan pemerintah juga sekarang saat ini sedang melakukan sosialisasi di setiap kecamatan bahwa untuk selalu menerapkan protokol distancing atau menjaga jarak di setiap aktivitas yang ada. Bahkan Samarinda sebenarnya beberapa di akhir bulan Mei, pemerintah Kota Samarinda sebenarnya sudah menetapkan bahwa Samarinda ada dalam status fase zona hijau, tapi adanya perkembangan kelonggaran transportasi yang ada, akhirnya sejumlah warga yang pendatang masuk, dan ternyata ini yang membuat lonjakan di Samarinda cukup tajam, Stefani. Pelacakan masih terus dilakukan. Terima kasih laporan langsung Anda, Jasmine Jafar, jurnalis Kompas TV dari Samarinda, Kalimantan Timur.